Episode 11. Tidak hanya cendekiawan yang berada di atas panggung, bahkan narapidana lain yang berada di bawah panggung juga bergidik ketika mendengar perkataan Yang Chen. Tangan iblis absolut abadi yang melumpuhkan hampir bisa dikatakan sebagai hukuman paling kejam di dunia abadi. Setelah terkena itu, bahkan Zenith Heaven Golden Immortal akan merasakan kombinasi mati rasa dan gatal di sekujur tubuh. Rasa baal dan gatal yang mencapai titik ekstrim bahkan bisa membuat seseorang mengabaikan seluruh wajahnya dan menjadi telanjang. Yang paling kejam adalah tangan iblis absolut abadi yang melumpuhkan ini tidak hanya memungkinkan penggunanya untuk mengendalikannya sesuka hati, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk memblokir budidaya orang yang terkena olehnya. Setelah terkena tangan iblis absolut abadi yang melumpuhkan, budidayanya hanya dapat dikendalikan oleh penggunanya. Kecuali ada seseorang yang beberapa kali lebih kuat dari perapal mantra yang dapat menemukan metode untuk mengendalikan perapal mantra dan menghilangkan rasa sakit orang yang terkena dampaknya, itu akan seperti belatung di tulang tarsal, mengikuti orang tersebut seumur hidup. Yang Chen menyinggung orang-orang Taitian di dunia fana di bawah tuduhan Yang Lan. Dia tidak menyangka bahwa Taitianmen hanyalah cabang dari Sekte Surga Misterius di dunia abadi, dan Sekte Surga Misterius adalah kekuatan utama pemberontakan di pengadilan surgawi. Setelah naik, Yang Chen menjadi sasaran orang lain. Untuk memberi pelajaran kepada orang lain, Master dari Sekte Surga Misterius menggunakan tangan iblis absolut abadi yang melumpuhkan pada tubuh Yang Chen. Dia sengaja menjadikan Yang Chen sebagai contoh khas ketidaktaatan. Setiap bulan, pembatasan pada tubuh Yang Chen akan aktif 1 kali, dan setiap kali, Yang Chen akan menderita sakit yang tak tertahankan dan kehilangan muka di dunia abadi. Untuk meninggalkan kesan mendalam pada orang lain, budidaya Yang Chen tidak dikendalikan, dan dia bahkan berkultivasi ke tingkat Zenith Heaven Golden Immortal. Tangan iblis absolut abadi yang melumpuhkan termasuk dalam rangkaian teknik iblis yang dirampok. Itu terlalu menyeramkan, dan hanya beberapa master sekte dari sekte besar yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Itu diturunkan dari mulut ke mulut, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Hanya saja setelah menggunakan teknik ini berkali-kali, Yang Chen juga mempelajari sebagian darinya. Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu tentang tangan iblis absolut abadi yang melumpuhkan? Sarjana itu terkejut dan bertanya dengan putus asa. Yang Chen tidak perlu mengintimidasi seseorang yang akan mati. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu hanyalah manusia biasa yang mengendalikan tahap pemenggalan abadi. Saat dia berbicara, pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi jarum tipis. Senior, kita tidak memiliki permusuhan di antara kita di masa lalu, tetapi kamu memiliki niat jahat di hatimu terlebih dahulu. Aku akan membalasmu dengan tangan iblis pemadam keabadian yang lumpuh. Aku akan menerima karma ini. Karena dia tidak membunuh siapapun, Yang Chen tidak mengatakan apapun. Setelah mengatakan ini, Yang Chen sudah mulai bergerak. Jarum itu berkedip beberapa kali di tubuh cendekiawan itu, dan cendekiawan parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Mati rasa dan gatalnya tak tertahankan. Dalam keadaan normal, sarjana tersebut mungkin bisa menggaruk rasa gatal dengan tangannya. Tapi saat ini, dia berada di dataran tinggi pembantaian abadi, dan basis budidayanya telah lumpuh. Tubuhnya terikat erat, dan tidak mungkin dia bisa menggaruknya. Pelajar malang itu hanya bisa terus memutar tubuhnya, tapi dia tidak punya cara apapun untuk menghilangkan rasa sakitnya. Pada saat ini, meskipun dia kehilangan seluruh wajahnya, dia bersedia memiliki seseorang untuk membantunya menggaruk. Sayangnya, Yang Chen tidak memiliki niat baik seperti itu. Dataran tinggi pembantaian abadi melintas sedikit, dan sarjana parubaya itu digantung di luar dataran tinggi pembantaian abadi. Suara Yang Chen datang dari peron, senior akan menjadi orang terakhir yang dipenggal. Senior hanya tahan dengan waktu yang diperlukan untuk memenggal ribuan orang. Orang-orang abadi yang memasuki dataran tinggi pembantaian abadi tidak menyangka Yang Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Mereka juga tahu bahwa cendekiawan itu berada dalam situasi tanpa harapan. Mereka ingin melihat Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak menyangka Yang Chen akan mengetahuinya. Memikirkan tentang kebun ramuan tadi, Yang Chen juga tahu bahwa makhluk abadi ini merasa sulit menyembunyikan apapun dari Algojo di dataran tinggi pembantaian abadi. Bahkan jika mereka abadi, mereka tidak akan mau dipermalukan sebelum mereka mati, tetapi pendekatan Yang Chen membuat mereka tidak dapat melahirkan kebencian apapun. Yang Chen hanyalah manusia biasa, dan tidak dapat mengendalikan perubahan di pengadilan surgawi. Tragedi mereka, seperti yang dikatakan Yang Chen, adalah bahwa setiap kesalahan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Yang Chen tidak bisa disalahkan. Adapun sarjana parubaya, Yang Chen juga menjelaskan bahwa dia berencana membunuh Yang Chen terlebih dahulu, jadi Yang Chen tidak keberatan menerima karma ini. Setiap orang telah membunuh banyak orang di jalur kultivasi mereka. Mungkin selain sarjana parubaya, tidak ada yang merasa tindakan seperti itu tidak pantas. Apalagi Yang Chen tidak memaksa mereka. Mereka yang bersedia meninggalkan beberapa keinginan, dan mereka yang tidak mau, Yang Chen dengan senang hati mengirimkannya dalam perjalanan. Dia tidak mempersulit mereka, dan tidak ada lagi yang ingin dikatakannya. Orang-orang yang akan mati, apalagi makhluk abadi yang telah hidup dalam jangka waktu yang tidak diketahui dan mengalami banyak kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian, dapat melihat semuanya. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya perlu menundukkan kepala sebelum memasuki dataran tinggi pembantaian abadi. Karena mereka sudah diutus, itu berarti mereka sudah membuat pilihan dan sudah melihat hidup dan mati. Tindakan kecil Yang Chen, siapa yang akan melihatnya di matanya?
Yang Chen juga menebak ini, jadi dia sangat tidak bermoral. Tidak peduli seberapa terbukanya seseorang dalam berpikir tentang hidup dan mati, akan selalu ada sedikit penyesalan. Ini adalah kekuatan dari kata-kata Yang Chen, apa keinginanmu yang belum terpenuhi, mungkin aku bisa membantumu mewujudkannya. Akibat langsung dari hukuman ini adalah setidaknya setengah dari tahanan yang menunggu eksekusi memberikan permintaan mereka kepada Yang Chen dan menjanjikan keuntungan kepadanya. Sekte saya sedang menurun, jika ada kesempatan, mohon dijaga. Saya masih memiliki taktik sejati air ke-10 yang hilang di sini. Jika dikombinasikan dengan Yuan Qi air ke-10, kekuatannya akan luar biasa. Tolong bantu saya menyebarkannya. Petik 2. Aku tahu ada vena batu roh di lembah yang curam. Itu tidak bisa diakses dan memiliki banyak monster. Kurasa belum ada yang menemukannya. Aku akan memberikannya padamu. Sebelum kenaikan saya menyempurnakan lusinan pedang terbang untuk generasi muda, tetapi murid generasi muda yang naik kemudian tidak pernah menemukannya. Anda dapat pergi dan mendapatkannya. Pedang terbang itu juga merupakan usahaku yang sungguh-sungguh sebelum kenaikanku. Jangan biarkan mereka tertutup debu. Petik 2. Pikiran Yang Chen seperti panci mendidih, terus-menerus mengukir keinginan dan manfaat terakhir dari makhluk abadi di dalamnya. Beberapa hal, seperti menjaga generasi muda, Yang Chen langsung menyetujuinya. Beberapa hal yang perlu dibunuh, Yang Chen akan memikirkannya terlebih dahulu. Jika ada persinggungan dengan musuhnya, Yang Chen akan setuju. Jika tidak ada persimpangan, Yang Chen tidak akan mudah setuju. Semakin seperti ini, semakin terlihat Yang Chen akan menepati janjinya. Mereka yang awalnya ingin dia membunuh, melihat bahwa dia menggelengkan kepalanya dan tidak setuju, dan bahwa mereka akan mati, hal-hal yang tertinggal juga sia-sia. Mereka hanya mengambil keputusan dan langsung mengatakan manfaat yang semula ingin mereka janjikan. Mereka tidak menginginkan kondisi apapun, dan pergi menuju kematian. Setiap sebelum membunuh, Yang Chen selalu mengucapkan kalimat profesional, setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Setelah memenggal kepalanya, dia juga diam-diam menggunakan kekuatan iblis untuk menyerap sisa terakhir dari hadiah abadi ini ke dalam tubuhnya sendiri. Kali ini kecepatannya sangat cepat. Yang Chen tidak punya konsep waktu di sini, tapi dia tidak berhenti di tengah jalan. Pada saat dia memenggal kepala semua orang, termasuk cendekiawan yang telah disiksa olehnya dengan tangan iblis absolut abadi yang lumpuh, setengah dari platform pemenggalan abadi telah berubah menjadi merah terang. Episode 12. Meskipun dia masih tidak memiliki kekuatan sihir apapun di tubuhnya, Yang Chen dapat merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, tumbuh kuat dan sehat. Melihat sekilas poin kelebihannya, Yang Chen menemukan bahwa poinnya sudah melebihi 1 miliar. Bagi Yang Chen, ini adalah keuntungan tambahan. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya di dunia fana untuk saat ini, begitu dia naik ke alam roh, itu adalah barang bagus yang bahkan tidak bisa dia minta. Di suatu tempat di dunia abadi, pejabat yang memimpin Yang Chen ke platform eksekusi abadi sepertinya merasakan sesuatu dan berseru kaget, begitu cepat. Setelah mengatakan itu, dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia melambaikan tangannya ke belakang dan berkata, kirim lagi. Yang Chen sedang minum air untuk beristirahat, dan tiba-tiba menemukan bahwa platform eksekusi abadi, yang baru saja kosong, tiba-tiba menjadi penuh lagi, dan yang abadi dikirim masuk. Setelah menyerap esensi kehidupan lebih dari 1000 makhluk abadi, Yang Chen tampaknya tidak merasa lelah sama sekali. Namun, dia masih perlahan meminum semangkuk air di tangannya sesuai kecepatannya sendiri. Baru setelah itu dia melangkah ke platform pengeksekusi abadi dengan langkah kaki yang mantap. Bumi, bunuh. Dewa gunung, bunuh. Prajurit surgawi, bunuh. Orang kuat, bunuh. Pembantu istana, bunuh. Wah, bunuh. Sebelum kamu mati, senior, apakah kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Mungkin aku bisa membantumu memenuhinya. Kata-kata yang sama keluar dari mulut Yang Chen, tetapi dengan sedikit niat membunuh. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Anda dan saya tidak punya keluhan di masa lalu, dan ini adalah tugas saya. Mohon maafkan saya. Yang Chen tidak tahu berapa kali dia mengulangi kata-kata Algojo, memusnahkan semua tahanan dalam satu tarikan napas. Di luar tahap pemenggalan abadi, setelah Algojo menemukan bahwa tahap pemenggalan abadi sekali lagi telah dikosongkan, dia hampir menghirup udara dingin. Lebih dari 2000 dewa dibunuh oleh Yang Chen dalam waktu singkat. Bahkan jika itu dia, menghadapi begitu banyak dewa, dia mungkin tidak bisa melakukan tindakan kejam seperti itu. Orang harus tahu bahwa ketika manusia fana menghadapi begitu banyak makhluk abadi, mereka tetaplah abadi. Mereka bahkan lebih mulia dari kaisar mereka. Namun, dia bisa membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Orang ini terlahir sebagai Algojo. Sejumlah orang lain dikirim. Yang Chen sekarang tahu polanya. Setiap kelompok yang dikirim berjumlah 1200, dan setelah membunuh mereka, kelompok lain akan dikirim. Hanya makhluk abadi tingkat rendah ini saja sudah cukup bagi Yang Chen untuk membunuh lebih dari 10 kelompok, hampir 20.000. Pemberontakan pengadilan surgawi bukanlah masalah kecil. Meskipun para pemberontak tidak mau, mereka tidak berani membunuh terlalu banyak di tengah pemberontakan, jangan sampai mereka tidak bisa kembali. Banyak orang akan menangkap siapapun yang mereka bisa dari pengadilan surgawi lama.
Itulah sebabnya Yang Chen harus membunuh begitu banyak makhluk abadi. Warna darah samar muncul di sekitar tubuh Yang Chen. Itu adalah energi darah kental yang berasal dari membunuh terlalu banyak orang. Meskipun Yang Chen telah menyerap esensi kehidupan mereka, gelombang niat membunuh yang hebat dari eksekusi abadi adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Menjelang akhir, orang-orang abadi yang telah kehilangan seluruh energinya bahkan akan sedikit gemetar di depan Yang Chen. Mereka bahkan tidak berani menatap mata Yang Chen. Mereka sepertinya merasakan semacam rasa hormat pada Yang Chen dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Setelah membunuh kelompok ini, setelah istirahat sejenak, Yang Chen akhirnya melihat terpidana mati yang berbeda. Dari pakaian mereka, dapat dilihat bahwa peringkat para abadi ini telah meningkat pesat. 36 bintang langit, 72 iblis bumi, 28 rasi bintang, 12 bintang. Yang Chen juga harus menghela nafas. Dewa-dewa ini, yang awalnya tinggi dan perkasa, kini telah menjadi tawanan di bawah kakinya. Sebelum kamu mati senior, jika kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi, mungkin aku bisa membantumu menyelesaikan satu atau dua. Yang Chen, yang dikelilingi oleh lampu merah, mengucapkan kata-kata ini, yang benar-benar membuat makhluk abadi ini bergidik. Berapa banyak makhluk abadi yang harus dibunuh untuk menghasilkan aura pembunuh yang akan membuat makhluk abadi pada tingkat seperti itu takut? Tanpa diduga, semakin tinggi tingkat keabadian, semakin mereka menghargai ortodoksi mereka sendiri. Kata-kata Yang Chen sepertinya memberi mereka kesempatan terakhir. Orang tua ini punya rahasia, solusi sejati matahari hebat, bantu aku menemukan murid yang cocok dan sebarkan. Saya memiliki gua abadi yang tersembunyi di dunia fana, hanya di Blue Vault Mountain, metode pembatasannya seperti ini. Sebelum naik, ada aliran Fastwood True Essence di gua orang tua ini. Kamu bisa pergi dan mendapatkannya saat kamu punya waktu. Dengan Fastwood True Secret Art, itu akan memiliki efek yang luar biasa. Namun, Anda harus membantu lelaki tua ini menemukan murid lelaki tua ini di dunia spiritual dan mewariskan formasi pedang tanpa batas alam semesta ini. Jika Anda tidak dapat menemukannya, itu adalah tawaran yang bagus untuk Anda. Petik 2. Orang tua ini memiliki kitab suci Yundan. Di sini, kamu menemukan orang yang ditakdirkan untuk menyebarkannya. Aku punya formasi penindasan laut 12 bintang, untuk 12 orang, aku akan memberikannya kepadamu untuk menekan gua abadi. Formasi konstelasi siklus surgawi, jangan tanya tentang kekuatannya, itu sangat kuat. Aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, kamu dapat menyempurnakan senjata ajaibmu, aku akan memberikannya kepadamu, jangan sampai hilang. Seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, jika Anda beruntung, Anda dapat mengorbankan senjata ajaib Anda ke 72 formasi, sebarkan. Dalam satu rangkaian, hampir semuanya adalah metode budidaya, formasi, kitab pil, teknik pemurnian, dan bahkan gua abadi yang hilang. Yang Chen tidak percaya bahwa orang-orang ini memiliki begitu banyak hal baik. Dan menilai dari beberapa hal yang dia temukan dalam ingatannya, semua ini benar. Khususnya, formasi penindasan laut 12 bintang, itu hanyalah formasi yang menantang surga yang secara langsung meningkatkan gua terberkati ke tingkat yang lebih tinggi. Dia membunuh puluhan dewa berturut-turut. Dia tidak merasakan apapun ketika dia membunuh jenderal surgawi. Ketika dia membunuh 12 Yuan Chen, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa nilai pahalanya mulai meningkat pesat dalam satuan ratusan juta. Pada akhir dari 28 rasi bintang, nilai prestasi telah menembus 1 triliun. Yang membuat Yang Chen semakin terkejut adalah esensi kehidupan dari 28 rasi bintang tampaknya memiliki atribut yin dan yang berbeda dari 5 elemen. Begitu diserap ke dalam tubuh, dia bisa merasakan ilusi sesuatu di dalam tubuh berakar dan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, yang sungguh menakjubkan. Setelah sekian lama, Yang Chen selesai menyerap dan membuka matanya, tapi yang dilihatnya adalah monster. Mereka mencakup hampir semua kategori. Anjing langit melolong Erlang Sen, rusa si kaweng abadi kutub selatan, burung bangau abadi, kelinci giokchang, 4 binatang aneh, harimau terbang, kura-kura, ular, dan bahkan beberapa naga banjir. Hampir semua yang terpikirkan oleh Yang Chen sudah ada di sini. Ini bisa berupa hewan peliharaan atau tunggangan abadi. Tuanku memiliki buah persik yang berumur panjang. Saya juga punya. Saat rusa si kaweng abadi kutub selatan berbicara, Yang Chen melompat ketakutan. Aku sudah lama menanam buah persik itu di gua abadi di alam roh. Jika kamu punya waktu, ambillah dan cicipi, lumayan. Episode 13. Buah persik di tangan pertapa abadi kutub selatan sebanding dengan buah persik keabadian terbaik milik Ibu Suri. Mendengar perkataan rusa Sika, air liur Yang Chen hampir mengalir keluar. Kamu masih enggan memakan buah persik itu di alam spiritual. Pelit sekali. Suara menghina terdengar dari samping. Burung bangau itulah yang hampir tidak bisa dipisahkan dari rusa Sika. Ia juga berada di samping pertapa abadi kutub selatan, namun saat ia membuka mulutnya, ia mengejek, aku sudah memakan buah persik itu sejak lama. Lubang persik itu masih berada di alam fana. Aku penasaran apakah ia sudah mekar dan membuahkan hasil. Yang Chen berdiri di samping dan mendengarkan keduanya bertengkar tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dialah yang mendapat keuntungan, jadi dia membiarkan mereka bertengkar sebelum mati.
Pohon persik itu seharusnya tumbuh di alam fana, burung bango itu berteriak pada Yang Chen, lalu mengajukan permintaan, lihatlah jika kamu punya kesempatan. Sekarang, bunuh kita berdua bersama-sama. Petik 2. Pakan, Celestial Hound menggonggong dan berbicara dalam bahasa manusia, saya masih memiliki setetes darah di alam fana. Jika seekor binatang dapat menyatu dengannya, ia mungkin dapat mengaktifkan garis keturunan binatang purba. Esensi darahnya ada di. Ada kekuatan mistis yang disebut teknik penjinakan binatang. Ini adalah teknik budidaya ras iblis. Ini 100 kali lebih cemerlang daripada yang berasal dari sekolah penjinakan binatang. Namun, persyaratannya sangat ketat. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kesempatan ini. Banteng hijau juga berbicara dalam bahasa manusia. Dewa iblis ini berbeda dari 28 rasi bintang sebelumnya. Mereka semua adalah tunggangan atau hewan peliharaan dari makhluk abadi surgawi yang terkenal. Mereka selalu mempertahankan wujud aslinya dan tidak menjelma menjadi wujud manusia. Namun, para dewa iblis ini luar biasa kuatnya. Mereka tidak kalah dengan jenis mereka yang telah menjadi dewa ortodoks. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat. Saat dia membunuh mereka, Yang Chen tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Namun, setelah membunuh beberapa orang, dia secara tidak sengaja melihat poin kelebihannya dan terkejut. Dewa iblis ini secara langsung memberi Yang Chen puluhan triliun poin prestasi. Dalam pemberontakan besar di surga, banyak orang berharap mendapat keberuntungan. Mereka menangkap semua dewa ini jika mereka bisa, tetapi semuanya akhirnya menguntungkan Yang Chen. Pada saat ini, tubuh Yang Chen sudah diselimuti lapisan cahaya darah yang tebal. Dari jauh, tampak seperti awan darah mengelilingi Yang Chen. Jika seorang kultivator melihat pemandangan seperti itu, reaksi pertama mereka adalah berpikir bahwa ini pasti iblis tua dengan dosa pembunuhan yang berat, dan bukan manusia yang tidak mengembangkan seni bela diri apapun dan tidak memiliki kekuatan magis apapun. Semua dewa iblis terbunuh, bahkan jika Yang Chen tidak berbicara, niat membunuh di tubuhnya juga menembus. Seorang dewa surgawi yang baru saja dikirim ke tahap eksekusi abadi langsung terhalang oleh aura pembunuh Yang Chen dan mati di tempat. Cederanya sangat berat, dan kamu masih bisa bertahan sampai sekarang. Yang Chen memandang penguasa surga yang telah meninggal sebelum dia bisa melakukan apapun, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kali ini, level mereka yang memasuki platform pembantaian abadi jauh lebih tinggi. Tuhan Surgawi, Jenderal Surgawi, 8 Dewa Gua Atas, 7 Bintang Biduk, 6 Ding dan 6 Jia, 5 Raja Bintang Kebajikan, 3 Bintang Keberuntungan, dan Umur Panjang, Kanopi Marsekal, Chang'e, Dewa Perkasa, dan seterusnya. Namun, tidak seperti dewa sebelumnya, hampir semua makhluk abadi tingkat tinggi ini terluka parah. Wajah mereka penuh keengganan tapi ketidakberdayaan. Tuan Api, tebas. Esensi api yang sangat kaya mengalir langsung ke paru-paru Yang Chen. Tuan Air, tebas. Tuan Air, tebas. Tuan Kayu, tebas. Tuan Kayu, tebas. Tuan Bumi, tebas. Tuan Bumi, tebas. Tuan Emas, tebas. Tuan Emas, tebas. Baru saja membunuh Five Virtue Starlord, Yang Chen merasa atribut 5 elemen di tubuhnya telah meroket, belum lagi perasaan kenyang yang dibawa oleh 28 rasi bintang sebelumnya. Membunuh sampai sekarang, bahkan jika Yang Chen telah berusaha menyeimbangkan pikirannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lelah. Kehendak platform pembantaian abadi di tubuhnya masih berusaha melampiaskan niat membunuhnya, tetapi di bawah kendali Yang Chen, itu tidak dapat membuat terlalu banyak gelombang. Ia hanya bisa mengikuti pengaturan Yang Chen dan mematuhinya. Di kamar kecil untuk beristirahat, Yang Chen tidur terlepas dari segalanya, dan kemudian berusaha keras untuk menenangkan diri. Saat itulah niat membunuh yang kuat di tubuhnya perlahan mereda. Meski awan merah masih berjatuhan, namun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Setelah beristirahat sebentar, Yang Chen naik ke platform pembantaian abadi lagi. Dari mulut para tokoh besar, hampir tidak ada keluhan. Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Dia telah mencoba yang terbaik dan berakhir seperti ini, tetapi tidak ada banyak keengganan dan kekecewaan, itu luar biasa. Aku punya labu pemelihara obat, yang ada di dunia bawah. Saya telah memadatkan yang Sword Ki murni sepanjang hidup saya, dan perhatian saya tidak pernah terganggu. Kekuatannya tidak ada habisnya. Jika Anda tertarik, Anda juga bisa mempraktikkannya. Aku punya satu set bendera formasi untukmu sebelum aku mati, dan aku akan memberikannya padamu. Yang Chen menerima berita ini dengan tenang, dan dengan tenang mengucapkan kata-katanya sendiri, setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Satu demi satu, dia memenggal kepala dewa yang dia kenal. Jika itu adalah dewa sebelumnya, Yang Chen memang bisa bergerak tanpa ada gelombang di hatinya, tetapi makhluk abadi ini bukanlah hal yang sama sekali. Faktanya, untuk setiap dewa, Yang Chen memadatkan niat membunuh di dalam hatinya untuk dapat mencapai ketenangan seperti itu. Setiap kali dia memenggal kepala seorang superior immortal, Yang Chen hampir bisa merasakan perubahan besar di tubuhnya, yang lebih mengerikan daripada membunuh puluhan ribu orang. Adapun nilai pahala, Yang Chen tidak lagi memperhatikannya. Jumlahnya sudah melampaui 1000 triliun, dan bahkan mencapai unit Jing. Tidak diperlukan lebih dari beberapa orang untuk menembus angka Jing, 10.000 triliun. Di luar tahap pemenggalan abadi, beberapa tentara abadi yang awalnya menjaga tahap pemenggalan abadi merasakan niat membunuh yang kuat dari tahap pemenggalan abadi dan tidak bisa menahan gemetar.
Mereka hanyalah prajurit surgawi biasa, bagaimana mereka bisa menahan niat membunuh yang begitu mengerikan? Jika bukan karena nasib mereka, siapa yang tahu kemana mereka akan melarikan diri? Bahkan Algojo pun gemetar. Melihat para prajurit abadi yang gemetar, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tahap pemenggalan abadi ini adalah satu-satunya artefak abadi yang dapat menghubungkan dunia fana dan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi hanya dapat masuk dan tidak dapat keluar, dan dunia fana bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Kami diperintahkan untuk memilih Algojo dengan teknik pembalikan mimpi, dan kami telah menyelesaikan perintah kaisar yang baru. Tahap pemenggalan abadi menunjukkan kekuatannya, kami harus mundur. Dengan itu, dialah orang pertama yang mundur. Para prajurit immortal saling memandang dan bergegas melarikan diri dari sekitar tahap pemenggalan abadi. Mereka hanya berhenti ketika mereka tidak bisa lagi merasakan niat membunuh dari tahap pemenggalan abadi. Seorang prajurit abadi segera bertanya, mengapa tahap pemenggalan abadi seperti ini? Dulu tidak seperti ini. Petik 2. Berapa banyak dewa yang telah dibunuh oleh tahap pemenggalan abadi di masa lalu? Selama bertahun-tahun, dunia abadi hanya membunuh beberapa lusin saja. Kali ini, menewaskan puluhan ribu orang. Dengan begitu banyak daging dan darah abadi, apalagi tahap pemenggalan abadi, bahkan senjata dunia fana pun akan menjadi roh setelah diwarnai dengan begitu banyak daging dan darah abadi, bukan? Algojo yang pertama mundur melihat ke arah tahap pemenggalan abadi dan menjelaskan dengan rasa takut yang masih ada. Episode 14. Harta karun Istana Nagaku juga memiliki gudang harta karun di dunia fana. Aku tidak ingin menyerahkan barang-barang ini kepada Raja Naga pengkhianat. Kamu beruntung. Gudang harta karun ada di hadapan Raja Naga dari Laut Timur dipenggal. Dia sangat tidak mau, tetapi dia memiliki mentalitas untuk tidak membiarkan para pengkhianat itu bersenang-senang meskipun dia tidak bisa mendapatkannya. Jadi, dia membiarkan Yang Chen memanfaatkannya. Peramal, Dewa Petir, Ibu Petir, Penghitung Angin, Penguasa Hujan, 4 Raja Surgawi Li yang membawa pagoda, Yeti 5 penjuru, Naga Azure, Putih Harimau, Burung Vermilion, Kura-kura Hitam, Penguasa Bulan, Penguasa Matahari, Penguasa Bintang Perkasa Bela Diri, Chang E, dan Peri Mistik 9 Surga. Saat menghadapi Chang E dan gadis mendalam 9 surga, Yang Chen sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia hanya melihat mereka sebagai 2 tahanan yang menunggu untuk dieksekusi. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Sebelum meninggal, Chang E meninggalkan salinan sutra hati penahan kecantikan. Selain sutra hati penahan kecantikan, banyak juga resep pil penampilan, dari alam fana, alam spiritual, hingga alam abadi. Hal yang paling menakutkan adalah teknik penahan pemuda ini tidak hanya dapat mempertahankan penampilan seseorang, tetapi juga memungkinkan kultivator untuk menyesuaikan penampilan dan bentuk tubuhnya sesuai dengan keinginannya. Itu hanyalah harta karun tertinggi yang didambakan semua kultivator wanita. Taibai Jinsing, senior, apakah Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Mungkin saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Pada saat itu, Yang Chen telah membunuh kelompok dewa yang mulia. Sekali lagi, dia melihat dewa emas. Di depannya adalah Taibai Jinsing, Li Changgeng. Tubuhku sudah mati dan daoku hilang. Apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Sayangnya, Yang Mulia tidak berdaya membalikkan keadaan. Orang tua ini memiliki seni rahasia sejati logam ketujuh di sini. Ada urat Yuan Ki logam ketujuh di alam bawah. Manfaatkan itu dengan baik. Petik 2. Ketika Taibai Jinsing juga jatuh di bawah pisau Yang Chen akhirnya menemukan suatu hal, yaitu, mereka yang kuat dan sangat pandai bertarung, seperti Nesa, Erlang Sen, Yang Jian, Lu Dongbin, dan sejenisnya, pada dasarnya tidak mungkin, untuk menangkap hidup-hidup. Mereka yang ditangkap hidup-hidup adalah mereka yang berada setengah di atas dan setengah di bawah. Tentu saja, proporsi orang yang menduduki posisi tinggi bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika Yang Chen melihat Tuan Tua Taisang, dia tidak terkejut sama sekali. Setelah membunuh begitu banyak dewa saleh di pengadilan surgawi, Yang Chen tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya. Bahkan jika dia menghadapi Kaisar Langit, mungkin tidak akan ada apapun yang bisa mengejutkannya. Sepertinya Tuan Tua Taisang tidak menerima terlalu banyak kritik. Ekspresinya sangat tenang. Ketika dia melihat Yang Chen, dia pertama kali merasakan ketakutan bawah sadar. Ada terlalu banyak dewa pembunuh, dan awan darah di sekitar mereka sudah sangat tebal sehingga tidak bisa disebarkan. Itu secara alami memancarkan aura yang menakutkan, dan bahkan dewa yang benar seperti Taisang Laojun tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, Taisang Laojun adalah Taisang Laojun. Ketakutannya hanya sepersekian detik sebelum dia kembali normal. Membuka matanya, dia sepertinya menembus awan darah dan melihat tubuh asli Yang Chen. Setelah menatap lekat-lekat pada Yang Chen beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia dengan penuh semangat bertanya, akar roh 5 elemen, yin dan yang lengkap, jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Anda adalah penggarap abadi terbaik yang pernah saya lihat, dan kami sebenarnya mengalami nasib seperti itu sebelum kematian. Apakah Anda tertarik menjadi murid terakhir saya? Menjadi murid Tuan Tua Taisang. Meski sebelum kematian, siapapun bisa memikirkan peluang besar yang terkandung di dalamnya. Namun, dalam benak Yang Chen, mata putus asa dan indah dari Tuan sebelumnya tiba-tiba muncul, dan momen kebahagiaan ketika dia mengulurkan tangan dan menyerahkan pedang sinar cerah kepadanya. Hanya 2 gambar ini yang membuat hati Yang Chen yang sedikit terguncang dengan cepat berhenti bergoyang, dan dia membuat keputusan. Terima kasih,
Tuan tua, atas kebaikan Anda, tetapi saya sudah memiliki tuan saya dalam hidup ini, dan saya tidak akan memuja orang lain sebagai tuan saya. Ketika Yang Chen dengan tenang mengucapkan kalimat ini, hatinya sepertinya telah lepas dari beberapa belenggu, dan dia bebas dan tidak terkendali. Yang Chen tahu bahwa di masa depan, tidak akan ada godaan yang lebih buruk daripada godaan untuk diterima sebagai murid terakhir Tuan Tua Taisang. Tanpa sadar, Yang Chen telah menerima pembersihan spiritual. Dia belum mulai berkultivasi, dan pengembangan kondisi pikirannya sudah lebih baik daripada saat dia masih hidup. Pada akhirnya, ini masih belum ditakdirkan. Tuan Tua Taisang menghela nafas sedikit, seolah dia juga bisa melihat detasemen Yang Chen. Sambil menghela nafas, nada suaranya kembali normal, baiklah, sudah takdir kita bertemu sebelum kematian. Meskipun saya tidak dapat menerima Anda sebagai murid, dari kelihatannya, Anda juga harus berkultivasi di masa depan. Saya akan memberi Anda 2 kartu truf saya, Anda dapat memilih sendiri. Tuan Tua Taisang sudah mendengar apa yang dikatakan Yang Chen sebelumnya, jadi dia secara alami tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia berkata dengan pikiran terbuka. Yang Chen tidak menyangka bahwa dia akan bisa mendapatkan bantuan Tuan Tua Taisang. Setelah tertegun sejenak, dia sangat gembira. Dia berdiri di tempat dan berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan Tua, saya menerima kebaikan Anda. Kalau begitu, aku bersedia mempelajari, 1 nafas mengubah 3 yang murni, dan teknik pemurnian milik Tuan Tua, tolong berikan padaku. Petik 2. Tak perlu dikatakan lagi, teknik pemurnian 1 nafas mengubah 3 yang murni jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Segala sesuatu yang diproduksi oleh Tuan Tua Taisang, apakah itu cakra intan atau kipas pisang, labu yin yang atau botol giok, semuanya adalah senjata abadi yang tiada taranya. Sedangkan untuk alkimia, tidak perlu membicarakannya. Banyak pil tak tertandingi yang didambakan berasal dari tangan Tuan Tua Taisang. Jika Yang Chen diizinkan memilih, Yang Chen tentu akan memilih yang terbaik. Namun, sepertinya pilihan seperti itu hanyalah tipuan. Tuan Tua Taisang hanya membiarkan dia memilih 2, tetapi Yang Chen sebenarnya memilih 3. 1 nafas mengubah 3 yang murni, hehe, itu hanya teknik mistik, namanya, 3 seni murni, kamu ingat betul. Aura pembunuh Anda meluap, tetapi 3 seni murni dapat memurnikan niat membunuh dan mengubahnya menjadi kesadaran spiritual. Mungkin Anda akan dapat menggunakannya segera. Petik 2. Tidak ada yang istimewa dari pemurnian orang tua ini, itu hanya tungku Qian Kun Bagua ditambah beberapa teknik. Namun, jika Anda mau, Anda dapat mengolah 5 elemen besar Yin dan Yang. Tanpa tungku Bagua, Anda juga bisa menjadi lebih baik daripada orang tua ini. Nah, seni rahasia budidaya harta karun Qian Kun, setelah setiap pemurnian pengorbanan, gunakan teknik ini untuk pemurnian pengorbanan 1 kali. Biasanya gunakan ini untuk mempertahankannya, efeknya akan lebih baik, ingat. Bagaimanapun, ini masih urusan sekte Daoku. Nah, teknik alkimia adalah hadiah perpisahan untukmu. Saat kamu mengirimku dalam perjalanan nanti, jadilah lebih gesit. Tidak ada nama, cukup beri nama sesuai keinginan. Namun, ini hanya teknik, tidak ada resep obat mujarab, Anda bisa mengumpulkannya sendiri. Petik 2. Setelah secara pribadi mengirim Tuan Tua Taisang dalam perjalanannya, Yang Chen tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia ingat 3 seni murni, seni rahasia budidaya harta karun Qian Kun, yang diajarkan oleh Tuan Tua Taisang dan, teknik pil Tuan Tua, yang dinamai oleh Yang Chen sendiri. Yang Chen ingin istirahat, tetapi pengadilan surgawi yang baru sepertinya tidak memberi Yang Chen waktu untuk beristirahat. Tahap pemenggalan abadi yang awalnya kosong memiliki 2 tahanan lagi yang menunggu untuk dieksekusi. Hanya ada 2 tahanan yang menunggu untuk dieksekusi kali ini, tetapi mereka adalah 2 orang dengan status paling terhormat. Ketika Yang Chen melihat mereka, suami dan istri itu tidak mengikat mereka. Mereka hanya berdiri tegak dan memandang Yang Chen dengan anggun. Episode 15. Saya penguasa tertinggi Istana Emas Haotian, Kaisar Langit. Beraninya Anda bersikap tidak sopan, pengkhianat. Seorang pria yang mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota berteriak. Suaranya bagaikan sambaran petir di telinga Yang Chen. Meskipun Yang Chen dikelilingi oleh aura pembunuh, itu tidak mempengaruhi pikirannya sama sekali. Wanita dengan mahkota burung phoenix yang berdiri di samping Kaisar Langit tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ketajaman matanya cukup membuat siapapun takut pada keagungannya dan berlutut di tanah. Maaf, senior, ini adalah platform pembantaian abadi. Makhluk abadi yang memasuki tempat ini hanya memiliki 1 identitas, dan itu harus dieksekusi. Yang Chen menghadapi 2 mantan penguasa pengadilan surgawi, Kaisar Langit dan Ibu Suri, dan berkata dengan tenang, saya Yang Chen, Algojo dari platform pembantaian abadi. Pada saat yang sama, utusan jasa pengadilan surgawi yang baru diangkat yang bertanggung jawab atas jasa-jasa tercengang ketika dia melihat orang asing yang jasanya tiba-tiba meroket muncul di bagian atas daftar jasa. Angka-angka yang tertulis di sana adalah, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100 juta, triliun, Jing, Gai, Li, Rang, Gou, Jian, Zeng, Zai, Ji, Gangga, Sa, Aseng saja, dari dia, tak terbayangkan, hingga tak terbatas. Besarnya 10 pangkat 68 begitu besar sehingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Catatan, 10.000, 4 pangkat 4. 100 juta, 8 pangkat 8. Gai, 12 pangkat 12. Jing,
16 pangkat 16. Gai, 20 pangkat 20. Jian, 20 pangkat 24. Berdering, 20 pangkat 28. Gou, 30 pangkat 30 detik. Jian, 30 pangkat 36. Zeng, 40 pangkat 40. Beban, 40 pangkat 44. Ji, 40 pangkat 48. Among Only, 10 pangkat 50 detik. Hanya seorang biksu, 10 pangkat 56. Hanya biksu, 10 pangkat 60. Yang diberikan kepadanya, 10 pangkat 60. Tak terukur, 10 pangkat 68. Angka besar, 10 pangkat 70 detik. Tuan Tua Taisang telah mencapai prestasi yang tak terukur dengan mendirikan Sekte Dao. Oleh karena itu, bahkan selama pemberontakan pengadilan surgawi, tidak ada yang berani bersikap kasar kepada Penatua Agung. Namun, semua makhluk abadi yang berpartisipasi tahu bahwa jika Tuan Tua tidak mati, pengadilan surgawi yang baru tidak akan dapat dibangun kembali. Oleh karena itu, segera setelah Kaisar Langit yang baru naik tahta, dia memenggal kepala Penatua tertinggi. Lagi pula, ada kecurigaan menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Namun, anak panah tersebut sudah tertancap di tali busur dan harus dilepaskan. Pada titik ini, dia tidak peduli lagi dengan hal lain. Tidak ada yang berani membunuh Grand Supreme Elder, tapi Yang Chen melakukannya dengan mudah. Penatua tertinggi memiliki pahala yang tak terukur di pengadilan surgawi lama. Pahala yang tak terukur berarti bahwa pahala dari Tetua Agung telah mencapai tingkat yang tak terukur. Tentu saja, membunuh Penatua tertinggi adalah masalah pahala yang tak terukur di pengadilan surgawi yang baru. Dalam sekejap, nilai pahala Yang Chen melonjak ke unit yang tak terukur. Ini sudah merupakan angka terpanjang yang dapat ditampilkan di daftar prestasi. Hanya Grand Supreme Elder saja yang membiarkan nilai prestasi Yang Chen melampaui orang lain dan tampil tinggi dan perkasa dalam peringkat prestasi. Apalagi jumlahnya yang sangat besar membuat pejabat yang memperhatikan peringkat prestasi terdiam lama. Menurut aturan pengadilan surgawi, nilai prestasi dapat digunakan untuk menukar banyak hal, termasuk semua jenis harta sihir, ramuan, teknik budidaya, hewan peliharaan, bawahan, posisi resmi, tempat tinggal gua, dan hampir semua hal. Menurut nilai jasa Yang Chen yang tak terukur saat ini, seluruh pengadilan surgawi dapat ditukar dengan nilai jasanya saja. Kaisar Langit yang baru-baru saja menjabat dan tidak berpengalaman. Bahkan jika dia bisa mengumpulkan nilai pahala dalam jumlah besar, dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur Sekte Dao. Adapun peringkat prestasi artefak abadi, itu sama dengan platform pembantaian abadi. Itu hanya bisa digunakan untuk mengecek dan menukar, tapi tidak bisa diubah sesuka hati. Dia adalah orang asing yang belum pernah didengar siapapun. Dia bukanlah sasaran dukungan sekte manapun, dan dia juga tidak memberikan kontribusi yang mengejutkan dalam pemberontakan ini. Dia juga bukan Kaisar Langit baru dari pengadilan surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi yang pertama dalam poin prestasi? Memikirkan bahwa seluruh pengadilan surgawi dapat ditukar dengan orang asing yang belum pernah terdengar sebelumnya, bahkan sebagai Dewa Emas Surga Zenit, utusan jasa pengadilan surgawi yang baru tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan banyak keringat. Ketakutan yang sangat besar hampir membuatnya berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Pasti ada yang salah di sini. Pengkhianat, beraninya kamu bertindak gegabah. Kaisar Langit, atau tepatnya, mantan Kaisar Langit, berteriak pada Yang Chen yang sedang berjalan ke arahnya. Namun, dia hanya bisa menyaksikan Yang Chen berjalan ke arahnya. Selain berteriak, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pantas saja orang-orang itu ingin memberontak. Senior, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain memberi perintah? Jejak rasa jijik melintas di mata Yang Chen. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan memperlihatkan pedang ganas itu. Apakah kamu tidak takut dimasukkan ke dalam kutukan abadi setelah kamu menyerang? Ibu Suri yang berada di sampingnya akhirnya angkat bicara. Suaranya sejelas bulan yang cerah, membawa perasaan kedaulatan yang turun ke dunia. Mata Phoenix-nya penuh kekuatan. Itu hanya sebuah kalimat, tapi lebih lugas daripada auman Kaisar Langit. Saya menegakkan keadilan atas nama surga, dan pahala saya tidak terukur. Bagaimana saya bisa dihukum dengan kutukan abadi? Menghadapi Ibu Suri, Yang Chen bahkan lebih hormat daripada Kaisar Langit. Dia bahkan mungkin harus menjelaskan padanya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin jasanya. Jumlah yang sangat besar membuat Yang Chen menjadi linglung sesaat. Menegakkan keadilan atas nama surga. Ibu Suri dari barat juga melihat deretan panjang angka pada cincin jasa Yang Chen. Matanya stagnan dan tidak lagi sejelas sebelumnya. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tua. Dia bergumam, ternyata langit telah berubah. Senior, apakah kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Mungkin aku bisa memenuhinya. Yang Chen menghadapi dua Supremes dengan penampilan yang sangat berbeda dan mengucapkan kalimat ini, lalu diam-diam menunggu mereka berbicara. Karena sudah begini, keinginan apa lagi yang aku punya? Kata Ibu Suri dengan wajah pahit, dan kemudian mengembalikan keagungannya yang tinggi dan perkasa. Bahkan jika dia hanyalah seorang wanita lemah di tahap pemenggalan abadi, sikap tak tertandingi yang dia tunjukkan saat ini masih membuat hati Yang Chen mengaguminya. Dengan tenang Ibu Suri merapikan pakaiannya. Tiba-tiba, dia tersenyum pada Yang Chen dan berkata, biarkan aku meminjam pedangmu, dan memperlakukannya sebagai cermin. Tempat ini sederhana dan kasar, maafkan aku. Kemurahan hati Ibu Suri mendapat rasa hormat Yang Chen.
Astaga, bilah di tangannya menyala, dan muncul di depan Ibu Suri. Bilah datar itu tiba-tiba menjadi cerah, dan memantulkan wajah cantik Ibu Suri. Menghadapi pedang itu, Ibu Suri dari barat seperti berada di kolam giok miliknya sendiri. Dia dengan hati-hati membelai rambutnya dan menyesuaikan jepit rambut Phoenix yang dimasukkan ke kepalanya. Kemudian dia sedikit mengangguk pada Yang Chen dan berjalan ke tempat eksekusi platform abadi pemenggalan. Dia melihat sekeliling pada pemandangan di sekitar Beheading Immortal Platform. Lalu dia berkata kepada Yang Chen di belakangnya, Algojo, lakukan. Cepat. Petik 2. Astaga, suara tajam terdengar, dan seberkas cahaya terang, yang tampak seperti rambut hitam, menembus leher Ibu Suri. Namun, hal itu tidak menghilangkan apapun. Ibu Suri masih berdiri tegak di sana, dan dia melihat ke depan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, pedang yang sangat cepat. Terima kasih. Setelah mengayunkan pedangnya, Yang Chen tidak melihat hasilnya. Dia berbalik dan menghadap Kaisar Langit, yang awalnya adalah orang paling berkuasa di dunia. Dia berkata dengan tenang dan dingin, Ibu Suri sedang dalam perjalanan. Senior, apakah Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Mungkin saya bisa memenuhinya. Melihat Ibu Suri dari barat tiba-tiba jatuh ke tanah, Kaisar Langit yang masih berpura-pura agung dan mengaum, menunjukkan ekspresi panik di wajahnya. Dia memandang Yang Chen dan berteriak, saya Kaisar Langit, beraninya kamu bersikap kasar. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.